Jadi persaudaraan bisa pedot juga karena game, tidak melulu karena korek yang dibawa oleh teman. Oke lur, kepada video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang seseorang yang terlalu adiktif atau terlalu fanatik dengan game, yang akhirnya mereka itu mencelakakan dirinya sendiri. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus. Jadi video game atau game itu memang pada waktu kali ini dan waktu dulu itu sangat digemari oleh banyak kalangan, terutama anak-anak dan remaja ya. Game itu bisa membuat kita adiktif atau kecanduan lur. Jadi ojo akan main game, kau nek kecanduan gitu koyo ceritanya ning ngisor iki. Langsung saja ke ceritanya tanpa bertele-tele. Yang pertama adalah dia bunuh diri karena ditolak cintanya pada waktu main game EverQuest. Waduh, aku urung tahu nembak wong lur. Kok bunuh diri di lho. Aduh. Ini orangnya bernama Sean Woolley. Pada Oktober 2001, pria 21 tahun bernama Sean Woolley itu mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembak dirinya sendiri pada waktu bermain game EverQuest. Ibunya yang menemukan dia itu sudah tidak bernyawa di depan komputernya yang masih nyala dengan game EverQuest. Dari ibunya ini mengatakan bahwa dia memang sudah kecanduan game EverQuest mulai beberapa tahun yang lalu. Jadi sampai dia resign dari pekerjaan lu. Kayaknya golek kerja ki angel lu, malah resign demi game. Aduh. Bahkan dia sampai antisosial. Itulah yang menyebabkan dia sampai bundir karena mungkin dia ditolak cinta katanya. Dan beberapa dari sumber informasi yang tertera dari kejadian tersebut, memang dia sebelum bunuh diri itu dia sempat membuat karakter dalam game EverQuest yang diberi nama I Love You. Wih, so sweet cuk. Dan pada waktu itu dia itu langsung bunuh diri setelah 3 jam memainkan game tersebut. Jadi mungkin ibunya bisa menyimpulkan, wah ini anak bunuh diri karena ditolak cinta mestinya. Alah ngasih bunuh diri, aku ya ora tahu pacaran kok. Ibunya ini sempat akan menuntut Sony, pihak pembuat game, tapi tidak jadi. Dia hanya menyarankan untuk Sony memberikan label bahwa ini permainan bisa membuat adiktif, bisa membuat kalian itu ketagihan. Jadi jangan sering memainkan, atau misalkan di jadwal Sabtu Minggu 12:30. Oke, itu yang pertama. Yang kedua parah lagi lur, mencuri mobil dan menembaki seorang polisi karena terobsesi dengan game GTA. Aduh, saya penggemar game GTA tapi tidak sampai seperti ini sih. Ini kejadiannya di Amerika Serikat. Pada Juni 2003, Devin Moore, ini anaknya ini yang menembaki polisi, itu sudah diamankan oleh polisi sebelumnya lur. Jadi dia itu dugaan, jadi polisi itu menduga bahwa Devin Moore itu mencuri sebuah mobil. Nah akhirnya ditangkaplah ke kantor polisi. Setelah di kantor polisi dia itu mau kabur dengan cara mengambil pistol dari anggota polisi yang lain. Terus dia menembak itu seperti di GTA. Akhirnya 2 orang anggota polisi jadi korban, dan juga ada di situ 911 Sketcher yang jadi korban. Setelah itu dia pasti akan melarikan diri kan. Kalau di game GTA kita melarikan dirinya pakai apa? Pakai mobil polisi. Dia melarikan diri pakai mobil polisi. Wih. Tapi kan namanya juga mungkin dia belum tamat main gamenya. Akhirnya dia juga ketangkap. Akhirnya Devin Moore itu ketangkap polisi, dibawa lagi lah ke kantor polisi. Setelah dibawa lagi ke kantor polisi, dia sudah diamankan benar-benar. Mungkin dijahit tangannya biar tidak bisa kabur-kabur. Setelah itu, pada waktu mau diinterogasi, dia itu sering mengucapkan kata-kata yang menjadi dialog di game GTA. Wah, ini emang, jadi polisi sudah menyimpulkan ini emang anak sudah terobsesi dengan GTA. Jadi kasusnya ini akhirnya lucu lur. Dia itu karena terlalu terobsesi dengan GTA, dia terapkan di dunia nyata. Devin Moore, ini GTA itu game. Kalau kamu terapkan di dunia nyata, kamu gak bisa nge-cheat anti polisi. Oke. Nah akhirnya ada juga yang dituntut. Itu mungkin tokonya yang menjual game tersebut. Jadi tokonya Walmart sama Stop Game itu dituntut karena menjual game yang seharusnya untuk anak-anak dewasa 17 tahun ke atas itu dijual di bawah 17 tahun. Akhirnya seperti itu mereka terapkan. Ini masalahnya kalau misalkan ada anak-anak yang main game
Smackdown. Bisa-bisa ini Indonesia. Aduh, wes lanjut. Nomor 3, ini kasusnya terjadi karena menjual karakter super langka yang dipinjamkan oleh temannya. Loh, karakter super langka dipinjamkan, dijual. Wong iki sing nyileh lah yo. Ora mikir ini. Jadi Qiu Chengwei itu pria asal Cina yang berumur 41 tahun. Kejadiannya pada tahun 2005 dan game The Legend of Mir 3 itu sangat populer di Cina pada waktu itu. Jadi Qiu Chengwei ini pria berumur 41 tahun tapi masih main game. Dia meminjamkan karakter super langka yang dinamakan Dragon Sabri pada temannya yang bernama iki rada angel iki nyebut iki, Zhu Chaoyuan. Jadi pada waktu itu Qiu Chengwei itu meminjamkan karakter ke Zhu Chaoyuan. Zhu Chaoyuan juga tidak tahu diri. Dia dipinjamkan malah menjual item tersebut seharga 7.200 yen. Itu sekitar berapa rupiah nanti kalian kurs sendiri saja ya. Otomatis siapa yang tidak marah? Barang dipinjamkan malah dijual. Akhirnya Qiu Chengwei ini marah. Dia lapor polisi. Lapor polisi. Dia lapor polisi karena tuduhan pencurian. Jawabannya polisi apa? Jawabannya polisi, nggak bisa mas, ini nggak bisa. Soalnya barangnya nggak nyata ini. Dia mencuri karakter game loh, lapor polisi. Pada waktu itu karena Qiu Chengwei sudah frustasi, dia sudah wes lah, gah aku. Akhirnya dia menemui Zhu Chaoyuan. Pada waktu itu dia langsung ditemui, langsung ditusuk-tusuk jarum, ditusuk-tusuk sampai dia mengembuskan nafas terakhir. Itu lur. Jadi persaudaraan bisa pedot juga karena game, tidak melulu karena korek yang dibawa oleh teman. Oke. Tapi ya akhirnya Qiu Chengwei dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetap dipenjara lur. Nah ini yang berikutnya ini sangat tragis. Bagi kalian yang ada fobia-fobia, saya harapkan nontonnya sambil minum kopi lur. Jadi agak rileks. Oke, kita lanjutkan. Yang ini sangat-sangat ekstrim. Jadi seorang anak membunuh nenek kandungnya sendiri karena mengganggunya bermain Dota. Wah, permainan Dota pasti sangat terkenal sekali. Jadi ceritanya seperti ini lur. Di kota Quezon, Filipina pada waktu itu anak berumur 17 tahun itu sedang bermain Dota di warnet. Tapi karena mainnya lama itu neneknya menghampirinya ke warnet. Cu, pulang cu, mungkin seperti itu ya. Nah, tapi anak ini masih manut, ya udah pulang ke rumah lah dia. Pada saat di rumah, neneknya ini ngomel-ngomel, main ora balik-balik, duit entek-entek ke ngono. Akhirnya kan pusing kan, kupingnya pusing. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil vas bunga yang sudah dipecah. Pecahannya ini dikenai ke neneknya. Karena mungkin pendarahan dan lain sebagainya, akhirnya neneknya mengembuskan napas terakhir. Dan itu katanya dia tidak sadar melakukan itu. Pada waktu itu setelah melakukan pembunuhan terhadap neneknya sendiri, dia akhirnya ke rumah bibinya untuk lapor. Bi, saya sudah melakukan ini ke nenek. Dan pada waktu itu bibinya langsung menelpon polisi. Akhirnya polisi melakukan penyelidikan dan benar dia menemukan pecahan vas bunga yang dibuang di tempat sampah samping rumahnya. Dan pada waktu itu akhirnya dia dijatuhi hukuman, tapi tetap di penjara anak ya, karena umurnya masih 17, di bawah 17 tahun kayaknya itu. Jadi seperti itu lur, kalau bisa bermain game sewajarnya saja, jangan terlalu adiktif seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah seperti itu ya apa yang harus disesali kan, orang sudah kejadian. Berikutnya ini lebih parah lagi, jadi dia bermain game StarCraft selama 50 jam non-stop. Pria ini bernama Lee Seung Sup. Kita panggil aja Lee daripada bilang Seung Sup. Wah, Susup. Lee, dia bernama Lee. Pada waktu itu dia sampai ketagihan video game StarCraft. Bahkan dia itu sampai yang pertama dipecat dari pekerjaan karena selalu terlambat. Yang kedua diputuskan pacar. Yang ketiga sampai uangnya habis untuk main StarCraft. Jadi dia itu main setelah resign dari pekerjaan, gak resign ding, dipecat ya. Dia akhirnya menuntaskannya di warnet. Udah, saya mau main aja nih. Dia main sampai lupa waktu, makan minum sedikit, jarang bergaul dengan teman-temannya. Akhirnya ibunya khawatir, nyuruh temannya suruh manggilin Lee. Temennya datang ke warnet, Lee disuruh pulang ibunya kayak gitu.
Akhirnya Lin jawab, saya belum mau pulang kalau ini belum selesai. Wah udah tuh saklek tuh orangnya. Akhirnya dia memutuskan untuk menyelesaikan gamenya. Setelah gamenya ini selesai, belum sampai di rumah dia sudah meninggal karena kelelahan dan karena terlalu lama duduk. Dari dokter sih bilangnya pembekuan darah. Jadi seperti itu lur. Kalau main game ya sewajarnya, duduk ya sewajarnya. Ya berarti main gamenya sambil berdiri. Oke, lanjutkan. Nah ini yang terakhir agak ekstrim juga ini. Jadi ada seorang remaja yang berusaha atau bahasanya apa ya? Mencoba membunuh teman sendiri karena terinspirasi oleh karakter Slenderman dalam video game. Remaja ini bernama Morgan Geyser dan Anissa Weier. Jadi pada 31 Mei 2014, Peyton Leitner ini korbannya itu diajak oleh temannya ini berdua ini ke hutan, bisa bermain-main. Karena orang luar itu mainnya ke hutan ya. Aduh, ngapain ini ke hutan? Tapi tiga-tiganya cewek lur, aman. Peyton Leitner ini diajak oleh 2 orang tadi ke hutan dan dia di sana itu disiksa, dibunuh sampai sekarat, tapi belum sampai meninggal. Dia sudah ditinggal oleh 2 orang tadi yang membunuhnya, yang mencoba membunuhnya. Pada waktu itu Peyton Leitner ini masih bisa hidup lur, masih bisa merangkak ke jalan. Alhamdulillahnya kebetulan ada pesepeda yang lewat. Dia ketolong tuh, akhirnya lapor polisi dan lain sebagainya, diproses. Akhirnya tertangkaplah Morgan Geyser dan Anissa Weier. Dia tertangkap oleh polisi karena Peyton Leitner masih hidup. Pada waktu pemeriksaan polisi, Anissa Weier dan Morgan Geyser ini menceritakan bahwa dia terinspirasi oleh video game Slenderman, karakter Slenderman. Jadi dia percaya bahwa jika dia menyakiti atau membunuh temannya sendiri, keluarganya akan aman dari serangan Slenderman. Dan dia akan menjadi pengikut dari Slenderman, kayak SpongeBob the Hashing Swine. Pada waktu itu juga pada saat penggeledahan di kamar dari Geyser ini ditemukan banyak sekali gambar-gambar yang seperti di video game Slenderman. Wah memang sudah fanatik sekali seperti itu ya akhirnya ya. Dan untuk informasi saja bahwa Slenderman ini pertama kali dikenal pada saat ditayangkan di Creepypasta dan kemudian menjadi terkenal dalam serial video game pada tahun 2012 yang berjudul Slender the Edge Page. Oke lur, jadi ceritanya kayak ngono. Sekian, nantikan video selanjutnya. Saya ngedit dulu, oke.